Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Astuti Wulandari, Magister Manajemen Perbanas, Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan ini saya hendak mempresentasikan tugas mata kuliah Compensation and Benefit sebagai tugas individu saya. Tema presentasi saat ini terkait dengan pesangon sebagai suatu kepatuhan perusahaan kepada tenaga kerja yang mengalami PHK atau pensiun. Sebelumnya saya akan menyampaikan overview terkait landasan teori yang saya gunakan dari tema presentasi saya kali ini. Landasan teori saya ambil dari Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 156 ayat 1, 2, 3, dan 4 serta Pasal 157 Undang-Undang Cipta Kerja. Pada pasal 156 ayat 1 disebutkan dalam hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kemudian pada pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja ayat 2 diatur 9 skema uang pesangon yang digunakan untuk kewajiban pengusaha dibayarkan kepada tenaga kerja yang mengalami PHK atau pensiun. Sebagai contoh, skema pertama, masa kerja kurang dari 1 tahun, maka mendapatkan 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun mendapatkan 2 bulan upah, dan seterusnya. Kemudian pasal 156 ayat 3 mengatur dengan 8 skema pemberian penghargaan masa kerja untuk tenaga kerja yang mengalami PHK atau pensiun. Sebagai contoh, skema pertama, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapat 2 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun mendapatkan 3 bulan upah. Kemudian masih di pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja ayat 4, di sini ada 3 skema penggantian hak yang diterima tenaga kerja yang mengalami PHK atau pensiun. Skema pertama, cuti tahunan yang belum diambil karyawan. Lalu skema kedua biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja asal atau ke tempat diterima pekerjaan yang baru. Kemudian skema ketiga adalah hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Kemudian pasal 157 Undang-Undang Omnibus Law mengatur komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pesangon. Di sini ada 2 komponen. Yang pertama adalah upah pokok, yang kedua adalah tunjangan tetap yang diberikan pekerja dan keluarganya. Latar belakang dari presentasi tema saya kali ini adalah pernyataan yang diberikan Menteri Ketenagakerjaan kita saat ini, Ibu Ida Fauziah, pada kompas.com yang menyebutkan tingkat kepatuhan pengusaha membayarkan kompensasi kepada tenaga kerja yang mengalami PHK atau pensiun masih sangat rendah. Ini disebabkan karena besaran pesangon yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih terlalu tinggi. Ini menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar pesangon yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ditambah lagi dengan ketidakpastian global saat ini seperti COVID-19 membuat tidak sedikit perusahaan yang merugi. Sehingga pada saat perusahaan merugi ingin melakukan downsizing, perusahaan dituntut untuk membayar kompensasi PHK yang menurut perusahaan masih tinggi pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019 sendiri, total 536 persetujuan bersama PHK, hanya 147 persetujuan bersama yang dibayarkan kompensasinya menurut Undang-Undang Nomor
13 tahun 2003. Jadi hanya sekitar 27% saja yang pesangonnya dibayar sesuai dengan undang-undang. Sisanya 73% tidak melakukan pembayaran PHK atau pensiun sesuai dengan undang-undang. Untuk meningkatkan angka kepatuhan tersebut, pemerintah mengubah skema besaran uang pesangon pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Di mana Omnibus Law ini terdapat perbedaan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Perbedaan tersebut adalah beberapa pasal pada Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya yang dihapus pada RUU Cipta Kerja. Contohnya, pada Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya pasal 161 yang menyebutkan dan mengatur pesangon bagi pekerja yang mengalami PHK karena surat peringatan. Pada Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapus pasal ini, di mana untuk pekerja yang mengalami PHK karena surat peringatan tidak diatur secara eksplisit di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pasal 163 ayat 1 pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja buruh yang di PHK karena peleburan atau penggantian status pemilikan perusahaan atau perusahaan yang dibeli oleh perusahaan lain. Ini juga dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja sehingga buruh yang mengalami PHK karena peleburan dan perubahan status perusahaan ini tidak diatur lagi secara eksplisit pada undang-undang. Kemudian undang yang dihapus kembali di Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah pasal 164 dan 165. Ini mengatur pesangon bagi buruh yang di PHK karena perusahaan merugi atau pailit. Sehingga pada Undang-Undang Cipta Kerja, jika perusahaan merugi atau pailit, tenaga kerja yang di PHK tidak diatur secara eksplisit atau tidak disebutkan secara jelas bagaimana proses kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut. Kemudian pasal 166 pada Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya juga dihapus. Ini mengatur hak keluarga buruh. Bila buruh meninggal dunia, pengusaha harus memberikan uang kepada ahli waris. Pada Undang-Undang Cipta Kerja ini juga dihapuskan. Kemudian pasal 167 mengatur tentang pesangon buruh yang di PHK yang memasuki usia pensiun. Pada Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapuskan. Sehingga bagi karyawan atau buruh yang di PHK karena memasuki usia pensiun tidak diatur secara eksplisit atau tidak diterangkan secara jelas pada Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi ada penjabaran atau breakdown dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur ini. Seperti pesangon buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan kompensasi PHK 25 kali upah yang terdiri atas 19 menjadi tanggung pemberi pekerja atau pengusaha dan 6 ditanggung oleh pemerintah melalui program JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Di mana di sini terlihat pemerintah ikut serta dalam menanggung beban pengusaha dalam memberikan pesangon kepada tenaga kerja yang di PHK atau tenaga kerja yang memasuki usia pensiun. Dengan ini bisa dilihat diharapkan kepatuhan perusahaan terhadap pemberian pesangon kompensasi untuk tenaga kerja yang mengalami PHK atau pensiun jadi lebih meningkat. Di mana program pemerintah terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP ini tidak mengurangi manfaat JKK, JKM, JHT, dan JP. Tapi pembiayaan JKP ini bersumber dari pengelolaan dana BPJS, Ketenagakerjaan, dan APBN negara. Untuk waktu kerja sendiri pada Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya nomor 13 tahun 2003. Tetapi ada penambahan waktu kerja yang lebih fleksibel.
Misal untuk pekerjaan paruh waktu, pekerjaan ekonomi digital, dan lain-lain. Pada saat peresmian atau penyampaian draft undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yaitu Omnibus Law, terdapat perdebatan oleh Konferensi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, di mana KSPI sendiri ada kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan Omnibus Law. Di sini beberapa kekhawatiran KSPI terhadap Omnibus Law. Yang pertama adalah menghilangkan upah minimum. Dari Omnibus Law di sini pemerintah menjelaskan upah minimum tidak dihilangkan. Upah per jam yang memang pernah menjadi wacana pemerintah adalah upah untuk pekerja di sektor-sektor tertentu. Lalu kekhawatiran kedua KSPI adalah mengurangi nilai pesangon. Pernyataan yang diberikan pemerintah, pesangon pada Undang-Undang Cipta Kerja tidak dihapuskan, tetapi pesangon ini betul-betul bisa diimplementasikan, di mana jumlahnya tidak memberatkan pengusaha sebagai pemberi kerja, dan dibantu juga dengan program pemerintah JKP terkait dengan pemberian pesangon terhadap tenaga kerja yang di PHK atau pensiun. Kekhawatiran ketiga dari KSPI adalah fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing bebas tanpa batas dan buruh kontrak diperluas. Konfirmasi dari Omnibus Law sendiri, PKWT dan PKWTT tetap akan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Lalu kekhawatiran keempat adalah lapangan pekerjaan tersedia berpotensi diisi oleh tenaga kerja asing, unskilled workers. Tenaga kerja asing menurut pemerintah yang masuk jika skill atau kemampuan yang dibutuhkan tidak dimiliki pekerja dalam negeri. Itu pun tidak untuk waktu yang lama tenaga kerja asing digunakan. Lalu kekhawatiran kelima adalah jaminan sosial terancam hilang. Dari konfirmasi tim Omnibus Law sendiri, jaminan sosial dipastikan tetap ada. Kekhawatiran keenam, menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Dari Omnibus Law sendiri, di sini pemerintah menyatakan jika sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar peraturan tidak akan dihilangkan. Kesimpulannya adalah pada Undang-Undang Cipta Kerja ini memang ada keuntungan untuk pekerja kontrak. Dulu PKWT, pekerja kontrak waktu tertentu, tidak diberikan kompensasi saat masa kerjanya berakhir. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, karyawan kontrak jika masa kerjanya berakhir, dia berhak mendapatkan kompensasi. Dengan harapan dengan membayar uang kompensasi untuk karyawan kontrak yang masa kerjanya berakhir, perusahaan atau pengusaha diasumsikan akan berpikir dua kali untuk memberhentikan karyawan kontrak. Atau mungkin sebaliknya, Undang-Undang Cipta Kerja ini justru dianggap makin memperlemah posisi buruh dengan dihapuskannya ketentuan maksimal perusahaan dalam memperpanjang masa kontrak. Artinya tidak menutup kemungkinan pekerja dapat menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Tetapi tetap tidak dipungkiri jika Undang-Undang Cipta Kerja sebagai stimulus pendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta pemerataan dari berbagai aspek kebutuhan atau kepentingan seperti perlindungan tenaga kerja, perlindungan terhadap pengusaha, UMKM, dan investor asing yang sudah ada dan akan masuk ke Indonesia. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.